isu sosial, etika yang berkaitan dengan sistem informasi. Isu etika, sosial, dan politik sangat berkaitan satu sama yang lain, di mana isu etika mempengaruhi individu untuk harus memilih tindakan atau di antara dua prinsip etika yang kadang menimbulkan konflik. Isu sosial berasal dari isu etika dalam masyarakat yang berharap pada diri seorang untuk dapat melakukan tindakan yang benar. Sedangkan isu politik berasal dari konflik sosial yang pada umumnya berkaitan dengan penggunaan undang-undang yang memberikan arahan dan pandangan bagi individu atau organisasi dalam perilaku agar sesuai dengan tindakan yang benar. Kemudian masuk ke pengertian etika. Kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti karakter. Sedangkan secara istilah, etika adalah sekumpulan kepercayaan, standar, atau teladan yang mengarahkan yang masuk dalam seseorang atau masyarakat. Kemudian etika juga adalah sebuah prinsip benar atau salah yang digunakan seseorang yang bertindak sebagai pelaku moral yang bebas untuk membuat keputusan untuk mengarahkan perilakunya. Teknologi bisa menjadi pedang bermata dua. Teknologi bisa menjadi sumber keuntungan. Satu keuntungan besar dari sistem komputer kontemporer adalah kemudahan menganalisis, kemudahan mengirimkan, dan berbagai pakai informasi digital di antara banyak orang. Namun pada saat yang sama, kemampuan yang tangguh ini juga menciptakan peluang-peluang baru untuk berlawanan dengan hukum yang berlaku atau merugikan orang lain. Keseimbangan antara kenyamanan dan implikasi kebebasan pribadi dalam penggunaan teknologi e-commerce untuk melacak pelanggan. Keseimbangan antara kenyamanan dan implikasi kebebasan pribadi dalam penggunaan teknologi e-commerce untuk melacak pelanggan dan mengirimkan email iklan yang tidak diinginkan merupakan salah satu isu etika yang menonjol yang ditimbulkan oleh sistem informasi kontemporer. Internet dan e-commerce memunculkan minat baru dalam hal dampak etika dan sosial dari sistem informasi. Internet dan teknologi perusahaan digital yang mempermudah segala pekerjaan yang berhubungan dengan konstruksi, integrasi, dan penyebaran informasi mengedepankan perhatian baru mengenai penggunaan secara tepat informasi pelanggan, perlindungan kerahasiaan, dan pelindungan kerahasiaan data pribadi, dan pelindungan hak-hak milik intelektual. Walaupun perlindungan atas kerahasiaan pribadi dan hak milik intelektual pada internet sekarang ini sedang mendapat sorotan, namun ada tekanan isu-isu etika lainnya yang muncul akibat penggunaan sistem informasi secara luas. Termasuk di dalamnya adalah penetapan tanggung jawab untuk konsekuensi dari sistem informasi. Penetapan standar untuk menanamkan kualitas sistem yang melindungi keamanan individu dan masyarakat. Dari konsep etika ini dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu tanggung jawab. Di dalam tanggung jawab yaitu menerima potensial biaya, tugas, kewajiban untuk keputusan-keputusan yang diambilnya. Kemudian yang kedua yaitu akuntabilitas. Mekanisme untuk menilai tanggung jawab untuk keputusan yang dibuat dan tindakan yang diambil. Kemudian yang ketiga yaitu kewajiban. Adanya peraturan yang memungkinkan setiap individu untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh pihak maupun sistem ataupun organisasi lainnya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu suatu proses di mana peraturan dikenal dan dipahami dan terdapatnya kemampuan untuk menarik otoritas yang lebih tinggi untuk memastikan bahwa peraturan yang ditetapkan itu sangat benar. Konsep dasar yang diuraikan di atas membentuk tiang fondasi untuk suatu analisa etika dan sistem informasi, di antara lainnya yaitu yang pertama, bahwa teknologi informasi disaring melalui institusi sosial, organisasi, dan individu. Apapun dampak yang ada dalam sistem informasi merupakan hasil dari tindakan-tindakan dan perilaku yang berkembang setiap individu, organisasi, maupun industri.
Kemudian yang kedua yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab untuk konsekuensi teknologi jelas terletak pada setiap individu, organisasi, dan institusi yang memiliki teknologi untuk digunakan. Penggunaan teknologi informasi dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial mengandung arti bahwa setiap individu bertanggung jawab memenuhi akuntabilitas untuk konsekuensi atau tindakan-tindakan yang diambil. Kemudian yang terakhir yaitu di dalam masyarakat politik sosial yang memiliki etika, setiap individu diharapkan mampu memperbaiki dampak yang terjadi melalui seperangkat peraturan yang dikarakteristikkan dalam suatu proses. Materi selanjutnya yaitu tentang etika dalam masyarakat. Etika atau etik itu merupakan sebuah prinsip benar atau salah yang digunakan seseorang yang bertindak sebagai pelaku moral yang bebas untuk membuat keputusan untuk mengarahkan perilakunya. Isu etika mengharuskan individu itu untuk memilih suatu tindakan dan seringkali isu-isu etika ini muncul pada saat terjadinya kebingungan dalam menentukan sikap. Dan isu sosial lahir dari adanya isu etika yang berkembang dalam masyarakat, di mana masyarakat mengharapkan individu melakukan suatu hal yang benar. Dan isu politis menjadi aspek yang ikut bermain di tengah konflik sosial dan masalah sosial dalam suatu masyarakat, dan juga penggunaan aspek hukum dalam mengambil tindakan yang benar. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi itu umumnya pada negara-negara berkembang yang tingkat pertumbuhan ekonominya itu mencapai 6%. Seperti di Indonesia, juga ikut berpengaruh terhadap perkembangan sistem informasi dalam suatu negara. Peranan sistem informasi merupakan hak absolut dari suatu sistem yang diciptakan. Namun sistem informasi juga dibatasi oleh etika dan moralitas dalam menggunakan sistem informasi, sehingga hak-hak privasi itu dapat terjaga. Seringkali para manajer itu melakukan pelanggaran dalam suatu proses bisnis, selalu dihadapkan ke meja hijau untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan. Dan pada kebanyakan kasus, semua itu adalah kasus perdata, karena banyak yang menggunakan sistem informasi untuk suatu tindak kejahatan, sehingga diperlukan suatu etika di mana sistem informasi yang berkembang pesat digunakan untuk jalan kebaikan. Tren perkembangan sistem informasi menyebabkan banyak perusahaan-perusahaan besar menggunakan sistem informasi dalam mengetahui pelanggan yang potensial. Perusahaan menganalisis data-data pelanggan untuk memperbaiki kinerja yang baik dan mencapai keunggulan kompetitif demi meraih laba yang maksimal tentunya. Proses penggabungan banyak data dari berbagai sumber tentang informasi seseorang sering disebut dengan profiling. Seperti informasi pribadi yang ada di Google mampu dianalisis oleh orang lain maupun perusahaan untuk memperoleh data terperinci tentang individu. Terdapat 6 prinsip etika yang dapat digunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Yang pertama, perlakuan orang lain seperti apa yang Anda harapkan dari orang lain atau golden rule. Yang kedua, jika sebuah tindakan tidak baik untuk dilakukan oleh semua orang, tindakan itu tidak baik pula dilakukan oleh siapapun. Atau yang biasa disebut dengan Immanuel Kant categorical imperative. Yang ketiga adalah jika sebuah tindakan tidak tepat dilakukan berulang-ulang, tindakan ini tidak tepat diambil, atau Descartes rule of change. Yang keempat adalah ambil tindakan yang dapat mencapai sebuah nilai yang lebih besar atau luhur. Dan yang kelima adalah ambil sebuah tindakan yang menghasilkan potensi bahaya atau biaya yang paling sedikit, atau risk aversion principle. Dan yang terakhir adalah asumsikan bahwa sebenarnya semua objek nyata dan tidak nyata dimiliki oleh seseorang kecuali jika ada pernyataan khusus yang lain, yaitu seseorang yang telah membuat suatu hasil yang bermanfaat pasti menginginkan kompensasi. Dimensi moral dari informasi di tengah arus global yang semakin berkembang ini membuat isu-isu etika menjadi suatu isu yang sangat prinsipal dalam arus teknologi informasi.
Privasi adalah klaim individu untuk dibiarkan sendiri, bebas dari pengawasan atau intervensi pihak lain. Di sini saya akan melanjutkan materi yang terakhir, dimensi moral dalam sistem informasi. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah. Moral adalah institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Meskipun masyarakat di sekeliling dunia tidak semuanya mengikuti seperangkat moral yang sama, terdapat kesamaan di antara semuanya. Melakukan apa yang secara moral benar adalah landasan dalam perilaku sosial kita. Selanjutnya, hak informasi, privasi dan kebebasan di era internet. Privasi adalah klaim individu untuk dibiarkan sendiri, bebas dari pengawasan atau intervensi dari individu atau organisasi lain, termasuk negara. Klaim atas privasi juga terdapat dalam dunia kerja. Jutaan karyawan menjadi subjek pengawasan elektronik dan bentuk teknologi tinggi lainnya. Klaim terhadap privasi dilindungi oleh Undang-Undang Amerika Serikat, Kanada, dan Jerman dengan berbagai cara dan di beberapa negara lain melalui banyak undang-undang. Di Amerika Serikat, klaim terhadap privasi dilindungi terutama oleh Amandemen Pertama yang menjamin kebebasan berbicara dan berkumpul. Amandemen keempat yang memberi perlindungan atas pemeriksaan tanpa alasan dan perampasan dokumen pribadi atau rumah seseorang dan menjamin proses wajib. Isu etika sosial dan politis utama yang muncul oleh adanya informasi menyakup 5 dimensi moral. Di antaranya, 1. Hak dan kewajiban informasi berkaitan dengan pelindungan privasi oleh individu dengan tidak mencampuri atau membatasi kebebasan individu tersebut dengan mencari informasi seperti data-data melalui teknologi tanpa izin dan sepengetahuan individu yang bersangkutan. 2. Kepemilikan hak dan kewajiban berkaitan dengan perlindungan kekayaan dan intelektual pribadi. Kekayaan intelektual sebagai kekayaan yang tidak berwujud yang diciptakan oleh seorang individu atau organisasi. Kekayaan intelektual yang dilindungi meliputi rahasia dagang, hak kebebasan pribadi, hak cipta, dan hak paten. A. Rahasia dagang meliputi segala bentuk, perangkat pola, atau komplikasi data yang digunakan untuk tujuan bisnis. Rahasia dagang yang ada untuk diketahui oleh masyarakat. Pelindungan hukum bagi pemilik rahasia dagang ini sangat penting karena rahasia dagang dapat memberi monopoli pada produk atau jasa tertentu. B. Hak cipta adalah hukum yang memberi perlindungan kepada pencipta properti intelektual agar tidak ditiru oleh pihak lain untuk tujuan apapun selama minimal 70 tahun. Pelindungan hak cipta sangat jelas, yaitu melarang penggandaan keseluruhan atau sebagian program. C. Hak paten adalah dokumen resmi yang menganugerahkan kepada pemilik monopoli eksklusif atau ide-ide di balik temuan selama 20 tahun. Konsep ini dari hukum paten adalah keaslian, sesuatu yang baru dan temuan. Kekuatan dari hak paten adalah memberikan monopoli konsep dan ide untuk mendasari perangkat lunak. D. Hak kebebasan pribadi. Kebebasan pribadi adalah keinginan individu untuk tidak terganggu, bebas dari pengawasan atau intervensi dari individu lain atau organisasi, termasuk negara. Teknologi informasi dan sistem mengancam keinginan individu atau kebebasan pribadi dengan memungkinkan invasi kebebasan pribadi secara mudah, murah, dan efektif. Yang ketiga, akuntabilitas dan pengendalian berkaitan dengan undang-undang privasi individu, di mana teknologi informasi baru membawa tantangan bagi undang-undang liabilitas dan praktek sosial
untuk menuntut tanggung jawab perorangan dan organisasi atas bahaya-bahaya yang terjadi dari informasi individu serta hak-hak pribadi. 4. Kualitas sistem. Berkaitan dengan standar kualitas sistem data yang harus dipenuhi untuk menghindari kesalahan dari sistem yang diterapkan untuk melindungi data dalam suatu perusahaan agar tidak menyebabkan kekacauan dan kerugian dalam bisnis. Yang terakhir, kualitas hidup. Komputer dan teknologi informasi mungkin dapat merusak elemen yang berharga dari kebudayaan yang ada di masyarakat. Meskipun di sisi lain juga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan, seperti kasus internet yang bisa menjadi teman atau musuh bagi anak-anak.